Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah penulisan ilmiah. Oke guys, ini sebenarnya tidak materi ya guys ya, tidak masuk materi. Tetapi saya ingin menunjukkan saja eh, bagaimana sih sistematika penulisan karya ilmiah yang bentuknya itu artikel yang diterbitkan di jurnal, kayak gitu ya. Ini saya ambil contohnya jurnal di Universitas Indraprasta ya guys ya, Unindra. Jadi kalau kalian nanti ingin melihat artikel-artikel apa saja, artikel-artikel seperti apa yang diterbitkan di jurnal Unindra, itu kalian bisa lihat langsung lihat saja di websitenya uh, Unindra, yaitu ini journal.lppmunindra.ac.id ya guys ya. Jadi nanti kalau kalian akses di website ini nanti akan tampilkan websitenya jurnal Unindra. Nah, jurnal di Unindra itu banyak banget guys. Jadi ada faktor eksakta, ada faktor jurnal ilmiah kependidikan, itu nama jurnalnya guys ini. Nah, faktor eksakta itu subjeknya apa saja? Subjeknya itu terdiri dari komputer, IT, applied technology. Jadi area kalau ingin menerbitkan artikel di faktor eksakta, artikel kalian tuh harus lingkupnya harus di subjek ini guys. Selain ini tidak akan diterima kayak gitu. Nah, kemudian faktor jurnal ilmu kependidikan ya guys. Ini subjeknya kayak education philosophy, educational resource and access sampai social transformation. Kalau nanti artikel kalian itu ada hubungannya dengan area subjek ini bisa diterbitkan di jurnal ilmiah kependidikan kayak gitu. Atau socio-econs, jurnal socio-econs. Itu subjek areanya social science, education science, economic and entrepreneurship. Nah, kalau ini artikel kalian kalau berhubungan dengan ini itu bisa diterbitkan di socio-econs. Gitu ya. Ini banyak banget. Nanti bisa dibaca sendiri jurnal-jurnal yang diterbitkan di Unindra ya. Kayak gitu IPS, ini mungkin Namipa, kayak gitu ya. Jadi saya ingin menyontohkan yang socio-econ saja ya. Socio-econs ini karena educationnya itu luas gitu areanya. Nah, kalian lihat saja nanti kliknya di sini ya, diklik ini, klik nanti akan di linkkan ke jurnal socio-econsnya Unindra. Nah, di sini sudah tampil website jurnal socio-econsnya Unindra. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini, yang perlu diperhatikan itu kalau ingin menerbitkan artikel di sini itu kapan diterbitkannya kayak gitu ya guys. Socio-econs ini biasanya diterbitkan nih gini nih, diterbitkan ini guys, frekuensi biasanya di bulan April, Agustus, dan Desember. Jadi satu tahun itu ada 3 kali penerbitan kayak gitu ya guys. Jadi kalau ingin kalian, saya ingin terbit di bulan Desember, berarti sebelum bulan Desember kalian sudah submit di jurnal socio-econs. Karena setiap jurnal itu beda-beda guys. Terbitnya ya, masa terbitnya beda-beda. Jadi kalian harus aktif searching jurnal yang ingin kalian tuju untuk publikasi artikel ya. Nah, selain penerbitan bulan apa saja, kalian juga harus perhatikan yang namanya sistematika ya. Tapi di sini kan saya akan menjelaskan detailnya terkait sistematika. Yang lain nanti bisa di pertemuan berikutnya ya. Jadi di sini saya akan fokuskan sistematika penulisan karya ilmiah yang bentuknya artikel ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal ya. Nah, sistematikanya letaknya di mana? Nah, sistematikanya letaknya di author guidelines. Jadi kalian kalau ingin melihat sistematika jurnal ilmiah untuk penerbitan artikel, langsung saja cari menu atau tools yang berhubungan dengan author guidelines ya. Ini author guidelines, kita klik. Nah, di sini sudah dijelasin sih guys, tapi biasanya kebanyakan jurnal itu penjelasan author guidelines-nya Inggris ya guys.
Inggris, sampai bawah pun Inggris. Nah, biar kalian nggak salah tangkep ya, biar mudah, kalian cari yang namanya template-nya saja. Cari template. Kalau template biasanya berbahasa Indonesia. Kalian cari template di sini, kita cari di sini. Oh, ini nih. Download template. Nah, di sini kita download template. Nanti akan di linkkan ke template artikel socio icons itu tadi. Ya. Nah, ini template-nya jurnal socio-econs. Template inilah yang disebut sistematika penulisan karya ilmiah bentuk artikel socio-econs kayak gitu. Sistematika penulisan karya ilmiah ini bentuknya artikelnya setiap penerbit jurnal beda-beda loh guys ya. Tidak semuanya seperti ini. Ya tidak semuanya seperti ini tapi beda-beda. Ada yang biasanya itu berbentuk kanan kiri, ada yang biasanya bentuknya bukan Times New Roman, biasanya jenis hurufnya lain kayak gitu. Bukan 12 kata, biasanya 15 kata kayak gitu. Jadi setiap jurnal itu beda-beda template-nya, sistematikanya. Kalau ini saya jelaskan template atau sistematika jurnal di Socio Icons. Nah, jurnal itu sebenarnya sama kayak laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi guys. Tapi lebih simpel, lebih ringkas. Biasanya itu paling banyak 20 halaman lah ya. Paling banyak 20 halaman itu sudah apa namanya? Sudah mencangkup pendahuluan sampai daftar pustaka atau referensi biasanya. Jadi sama saja guys, apa namanya, ada judul ya, sistematikanya judul, terus identitas penulis di sini nanti, terus ada abstraknya biasanya ada bahasa Indonesia bahasa Inggris sama, terus ada pendahuluan ya, pendahuluan mungkin bedanya di sini ya, sistematika antara laporan penelitian yang tebal-tebal itu sama sama artikel ilmiah. Pendahuluan ini ringkas ya, jadi pendahuluan di sini terdiri dari bab 1 bab 2 ya. Bab 1 bab 2 itu kan pendahuluan sama kajian teori ya. Metode, biasanya metode yang digunakan apa, hasil dan pembahasan dijadikan satu di sini. Simpulan dan saran sama daftar pustaka atau daftar rujukan atau referensi sama saja. Jadi biasanya cuma ada ini saja guys. Ada 5 sistematika di dalam artikel ilmiah. Jadi lebih simpel kayak gitu. Ya, karya ilmiah itu lebih simpel. Itu di jurnal Socio Econs. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa browsing-browsing sendiri ya di jurnal yang lain misalkan, terserah ya, terserah, sesuaikan dengan tema artikel kalian atau tema penelitian kalian itu, temanya apa gitu. Kalau ekonomi ya masukkan ke jurnal ekonomi, kalau pendidikan masukkan ke jurnal pendidikan kayak gitu, jangan salah arah ya guys. Itu mungkin itu saja ya guys yang bisa saya sampaikan sedikit tentang sistematika penulisan karya ilmiah yang bentuknya artikel yang diterbitkan di jurnal kayak gitu. Cuman ini saja. Terima kasih guys. Silahkan kalian aktif sendiri untuk browsing-browsing artikel itu seperti apa ya. Saya akhiri untuk video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.